Recording in progress. Baik, silakan Kak Cindy. Oke, sudah record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Eko, Bu Rika. Selamat pagi. Sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Ya. Ya, izin ini Bu Rika, Pak Eko, kita luangkan waktu sejenak karena kita diminta untuk merumuskan ukuran inti dari complementary factor yang untuk the best practice green HRM. Ya, jadi kita luangkan waktu sejenak ya, Bapak Ibu ya. Boleh. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya mengusulkan dulu untuk kita sepakati kerangka konseptualnya ya. Karena kan kalau enggak nanti barangkali bercabang kemana-mana gitu kita pembahasannya. Jadi saya usulkan kita nanti berangkat ini dari kerangka AMO itu yang ability, motivation, sama opportunity. Kan ini juga yang sering digunakan ya sama para praktisi gitu ya untuk praktek HR ini dengan perilaku ramah lingkungan karyawannya ini. Gimana Bapak Ibu, sepakat kita? Sepakat Bu Cindy. Kerangka AMO ini kan kuat ini secara eksplisit ya untuk mengaitkan praktek HR dengan outcome-nya perilaku hijau kayak gitu. Jadi kalau kita pakai kerangka AMO sebagai backbone-nya, ukuran inti kita bisa dipetakan menjadi 3 kelompok nantinya. Yang pertama itu ada praktek yang membangun kemampuan hijau, yang kedua ada praktek yang membentuk motivasi hijau, kemudian yang ketiga adalah praktek yang membuka kesempatan untuk berkontribusi atau opportunity tadi. Jadi motivation, ability tadi, motivation dan juga opportunity-nya. Ini juga nantinya akan selaras dengan sistem Grand HRM sendiri yang tentunya dominan di literatur. Seperti itu Bu Rika. Mungkin ada tambahan Bu Rika? Iya, saya setuju sih Pak Eko, Bu Cindy. Tapi izin menambahkan satu hal, award ini kan menilai perusahaan ya, bukan menilai individu karyawan. Jadi artinya di atas praktek-praktek HR kita perlu satu lapisan konteks organisasi, mungkin ya misalnya kebijakan lingkungan, mungkin, lalu dukungan pimpinan puncak dan tata kelola keberlanjutan. Lapisan itu menurut saya cocok sih kita tempatkan sebagai complementary factors. Kalau tanpa konteks itu biasanya praktek HR ini dia tumpang tindih dan jadi berjalan sendiri-sendiri gitu. Gimana? Oke. Ya, betul sekali Bu Rika. Oke, berarti kita punya struktur 2 lapis ya. Nanti lapisan pertama yang core measure itu untuk yang praktek green HRM-nya, yang itu kan inti yang operasionalkan kerangka AMO. Nanti untuk lapisan keduanya complementary factor ya, yang konteks organisasi dan bukti dampak yang memperkuat atau melemahkan aktivitas prakteknya. Saya usulkan bobotnya nanti sekitar 40% untuk core dan 40%-nya untuk complementary. Karena rasionalnya kan award ini judulnya The Best Practice Green HRM ya, bukan The Best Sustainability Report gitu. Jadi bobotnya ya mayoritas harus ada praktek HR-nya gitu. Oke, setuju. Angkanya masuk akal sih. Dengan pembagian tadi yang 60%, 40% ya Pak. Jadi ini nanti tentunya kita bisa bertanggung jawab kepada redaksi. Kalau saya susun berdasarkan siklusnya, employee life cycle yang di green kan, ini sebenarnya ada 5 praktek utama yang harus dimasukkan sebagai core-nya. Yang pertama itu ada green recruitment dan selection, yang kedua ada green training dan development, yang ketiga ada green performance dan management, yang keempat ada green compensation dan reward, dan yang terakhir ada green employee involvement. Jadi 5 ini adalah standar yang paling sering muncul di literatur, mulai dari Renwick, Edman, Maguire, sampai bab-bab yang ditulis di bukunya Paili. Ada tambahan Bu Rika? Setuju saya Pak Eko. Tapi saya ingin memastikan indikator di setiap praktek itu measurable Bapak Ibu. Untuk green recruitment misalnya, kita jangan hanya menanyakan apakah perusahaan itu menyeleksi kandidat dengan kepedulian lingkungan.
terlalu normatif menurut saya. Kita harus minta bukti apakah job description mencantumkan tanggung jawab lingkungan atau tidak, apakah pertanyaan wawancara juga punya komponen green values atau tidak, lalu apakah ada green employer branding yang terdokumentasi. Karena semakin operasional indikatornya semakin kredibel kayak penjurian kita, Bapak Ibu. Ya, betul 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 sekali. Oke, saya usulkan setiap dimensi core nanti kita turunkan jadi 3 sampai 4 indikator konkret ya untuk yang bisa diverifikasi mungkin dari dokumen, kemudian dari wawancara atau dari observasi lapang. Nah, untuk green training nih misalnya indikatornya bisa berupa persentase karyawan yang mengikuti pelatihan lingkungan ya terkait dengan jam pelatihan lingkungan yang per karyawan per tahun kayak gitu ada atau tidaknya mode pelatihan ya khususnya untuk yang green kompetensi ini gitu sama integrasi apa materi lingkungan di setiap onboarding karyawan baru seperti itu. Ya, ya. Dan untuk Green Performance Management ini indikatornya ini mencakup berupa keberadaannya KPI di situ ya. Jadi dari lingkungan pada level individu maupun tim. Kemudian ada frekuensi review kinerja hijau dan juga cascading target lingkungan yang lingkungan dari korporat ke unit kerja hingga nantinya ke individu. Dan yang terakhir ini penting karena banyak perusahaan sudah punya target lingkungan di tingkat korporat, tapi tidak diturunkan menjadi KPI individu. Nah, akibatnya ini karyawan ini tidak merasa akuntabel. Setuju Itu. saya Pak Eko. Lalu kalau untuk green compensation dan reward itu saya kira indikatornya harus mencakup insentif finansial maupun insentif non finansial. Bonus tahunan mungkin bisa tuh dikaitkan dengan pencapaian target lingkungan. Itu contohnya untuk finansial. Lalu yang non finansialnya mungkin bisa dari berupa green award internal mungkin ya, pengakuan publik dalam town hall atau kesempatan pengembangan karir bagi karyawan yang punya inisiasi di program hijau. Gimana Bapak Ibu? Oke, ini saya catat semua ya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk poin terakhir, untuk green employee involvement-nya saya usul indikatornya menilai keberadaan saluran partisipasi. Nanti misalnya green suggestion box atau tim atau komite gitu lingkungan lintas fungsi sama program volunteering lingkungan ya. Atau mungkin juga bisa plus data kuantitatif nih untuk partisipasi karyawan dalam program-programnya tersebut. Karena kan kalau salurannya ada tapi partisipasinya nol kan artinya itu cuma formalitas aja gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, saya setuju untuk itu. Lalu sekarang giliran complementary factor gitu. Saya usul ada 4 dimensi utama Bapak Ibu. Yang pertama environmental policy and governance itu biasanya keberadaan kebijakan itu secara tertulis. Lalu apa namanya yang kedua environmental certification dan compliance itu meliputi sertifikat ISO 14001, peringkat proper, juga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Lalu yang ketiga sustainability reporting dan transparansi. Apakah perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai standar GRI atau SASB. Lalu yang keempat mungkin impact dan innovation. Di sini bukti dampak lingkungan yang telah dicapai plus inovasi program yang sudah dilakukan yang asalnya dari inisiatif karyawannya gitu. Gimana? Saya rasa empat poin tadi sudah cukup komprehensif, Bu Rika. Tapi yang pengen saya garis bawahi di sini adalah dimensi impact dan innovation-nya. Karena inilah yang nantinya membedakan perusahaan yang benar-benar hijau dengan perusahaan yang hanya sekedar di greenwashing. Jadi kita harus meminta bukti ini secara kuantitatif. Apakah ada pengurangan emisinya, penghematan energinya, pengurangan limbah, atau setidaknya ada tren perbaikan dari tahun ke tahun. Itu Bu Cindy. Oke. Iya, oke, sepakat. Dan nanti untuk memperkuat verifikasi, saya usulkan setiap komplementari ini punya level apa bukti bertingkat mungkin ya. Level 1 berupa pernyataan atau kebijakan tertulis, kemudian level 2-nya nanti berupa implementasi yang terdokumentasi, dan level ketiganya berupa dampak yang terukur. Nanti kan semakin tinggi levelnya, semakin tinggi skornya gitu.
Nanti dengan kayak gitu tuh nanti untuk juri juga punya panduan objektif juga gitu saat menilai bukti yang diserahkan oleh perusahaan. Seperti Ide itu. yang bagus tuh Mbak Cindy. Saya juga usul gimana kalau kita menambahkan mekanisme diskualifikasi. Misalnya perusahaan yang propernya merah atau hitam dalam 3 tahun terakhir itu otomatis tidak lolos verifikasi. Walaupun praktek HR-nya bagus gitu. Kita kan tidak ingin memberikan award kepada perusahaan yang bermasalah ya dengan regulasi lingkungan. Begitu. Setuju. Jadi ada tambahan lagi nih. Harusnya perusahaan-perusahaan yang pernah punya kasus ya, terutama kasus keselamatan kerja berat atau pelanggaran ketenaga kerjaan misalnya, ini juga sebaiknya mereka ini digugurkan pada tahap verifikasi awal. Jadi ini agar award itu tidak menuai kontroversi setelah nantinya diumumkan. Oke, Gitu ya. oke, oke. Iya, iya, iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi terkait dengan complementary factornya kita sudah rumuskan, kita sudah bahas. Jadi selanjutnya adalah kita sepakati ya untuk skala metode penilaiannya ya. Untuk metode penilaian, saya usulkan untuk skalanya kita buat dari 1 sampai 5. Penjelasannya itu nanti yang pertama yang tidak ada atau kurang, terus yang atau sangat kurang itu, yang keduanya nanti kurang, yang ketiganya cukup, yang keempat baik, dan yang terakhirnya ya pastinya yang sangat baik gitu. Nanti skor akhirnya itu setiap indikator dikalikan dengan bobot indikator tersebut. Lalu kalau dijumlahkan itu nanti menjadi skor dimensi. Nanti akhirnya menjadi skor total perusahaan tersebut kayak gitu. Bisa ditampilkan mungkin ya. Model matriks penilaiannya seperti apa, Bu Cindy? Oh, coba ya, saya Iya. izin share screen dulu Bapak Ibu Iya. sebentar. Bentar. Salah sepertinya. Sebentar, sebentar. Sorry, sorry. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita eh, tampilkan juga. Ini dia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sudah tertampilkan? Iya, sudah. Sudah. Oke. Ini yang saya maksud kita pakai skala skornya. Nanti skor 1 ini yang tidak ada. Jadi interpretasi buktinya itu memang dia tidak ada bukti tertulis gitu ya. Yang kedua yang kurang, dia ada pernyataan tapi belum diimplementasikan secara konsisten. Kemudian yang ketiga itu cukup, jadi terimplementasi, terdokumentasi, tapi mungkin terbatas gitu, baru berjalan kurang dari 2 tahun. Nah, yang keempat baik, ini implementasinya konsisten, cakupannya luas, dan hasilnya sudah mulai menunjukkan hasil yang terukur. Yang terakhir adalah yang sangat baik, nanti implementasinya ini menyeluruh, kemudian dampaknya terukur, trennya juga membaik, dan pastinya layak jadi benchmark gitu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya, saya izin Oke. stop share. Ya apa-apa, tapi untuk pembobotan dalam core measure itu sendiri, kita bisa buat merata di 5 dimensi atau ada dimensi yang lebih tinggi bobotnya mungkin? Harusnya sih di sini kita harus memberikan bobot sedikit lebih tinggi ke Green Performance Management dan juga Green Employee Involvement-nya. Karena 2 dimensi itu paling banyak menentukan apakah praktik Green HRM ini benar-benar merubah perilaku karyawan. Nah, nanti sisanya itu bisa kita bagi merata seperti itu, Bu Rika. Oke. Saya coba izin share screen lagi ya Bapak Ibu, karena gini, saya sih memang apa namanya ya tadi masuk akal ya. Nanti saya rangkum juga ini untuk matriksnya dan sedikit masukan aja untuk komplementari ini saya rasa lebih merata karena tempatnya kan sama-sama menentukan kredibilitas ya, kredibilitas perusahaannya sebagai green company gitu. Nanti untuk yang terakhir mungkin untuk pengambilan keputusan pemenangnya saya usul ada 3 kategori, platinum, gold, sama silver. Nanti perusahaan yang dengan skor di bawah yang kita tentukan itu nanti nggak dapet award gitu. Coba saya tampilkan dulu ya Bapak Ibu Ya, ya sebentar ya.
Oke, apakah sudah muncul? Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Ya, ini yang saya maksud. Jadi nanti kategori award-nya di Platinum 4, skor 4,5 sampai 5 dengan deskripsi yang terlampir. Kemudian Gold adalah perusahaan yang memiliki praktek Green HRM yang komprehensif. Kalau yang Silver yang udah membangun minimal dia. Dan yang terakhir yang tadi saya sampaikan, kita tentukan aja di angka 3,5 atau kurang dari 3,5 itu kita tidak lolos gitu ya. Karena dia belum Iya. memenuhi ambang minimum menerima award-nya. Iya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setuju. Benar. Ini tentunya dengan seperti itu kan akan memberi ruang lebih dari satu pemenang nantinya. Dan tentunya bobot ini nanti tidak akan mengorbankan kualitasnya kayak gitu, Bu Rika ya, Bu Iya, Cindy. betul. Setuju saya. Oke, Oke, Bapak Ibu, kalau tadi kita kan udah melihat dari skala perusahaan ya, mungkin saya sedikit beropini aja ini untuk yang terkait dengan critical factor yang perlu dimiliki sama leader ini ya. Leadernya nih, kalau tadi kan perusahaan ini leadernya untuk yang membangun green individual behavior mendukung green HRM ini. Kalau menurut saya, itu ada 5 critical factor yang perlu dimiliki sama seorang leadernya itu supaya implementasinya ini benar-benar mendukung green HRM. Yang pertama, green vision. Green vision modeling. Jadi pemimpin harus menjadi contoh nyata, bukan cuma sekedar kebijakan di atas kertas gitu ya. Kalau leadernya nggak menunjukkan perilaku hijau di keseharian kan nanti karyawannya juga nggak percaya kalau ini tuh betul-betul penting gitu, yang bisa jadi apa namanya ya, isu prioritas lah gitu. Selanjutnya untuk green communication skill. Nah, ini yang kedua itu kemampuan leader dalam mengkomunikasikan pentingnya isu lingkungan secara personal ke karyawannya, bukan cuma sekedar apa namanya kewajiban formal korporat gitu. Yang ketiga, empowerment participative leader. Jadi apa karyawan itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait inisiatif hijau ini. Karena perilaku hijau individu itu kan akan menumbuhkan lebih kuat apa namanya ya, rasa kepemilikan gitu. Jadi karena dia juga diminta untuk berinisiatif atas hal tersebut, ya harapannya juga perilaku hijaunya lebih nyata. Yang keempat, konsistensi reward dan punishment ya, di mana leader itu harus adil, konsisten, mengapresiasi yang melakukan perilaku hijau dan pastinya menegur yang pelanggaran gitu, supaya nggak cuma jadi basa-basi aja. Yang terakhir mungkin long term orientation-nya ya. Jadi leader itu harus berani mengambil keputusan yang mungkin terkadang itu kaitannya dengan menaikkan biaya, ya, menaikkan biaya jangka pendek. Tapi kan untuk manfaat yang jangka panjang gitu. Seperti itu. Kemudian kalau contohnya mungkin ya, contoh perusahaan yang berhasilnya nih kita angkat Unilever kali ya, yang Unilever Indonesia. Karena selama beberapa tahun berturut-turut itu kan Unilever Indonesia konsisten ya meraih predikat employee of choice katanya, mempertahankan skor tertingginya itu bisa sampai dengan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2023. Informasinya seperti itu. Jadi menurut saya konsistensi jangka panjang ini ya memang menunjukkan komitmen leader yang tidak sekedar apa proyek CSR musiman aja gitu, tapi udah tertanam di budaya kerja gitu ya, sistem manajemen perusahaannya juga berjalan. Kemudian untuk perusahaan yang gagal, nah mungkin karena ini sensitif gitu ya Bapak Ibu, jadi apa ya? Kita ambil kasus yang produsen air minum ini, yang produsen air minum dalam kemasan, yang katanya mengklaim perusahaan apa menggunakan kemasan botol yang daur ulang, kemudian mengumpulkan ribuan sampah plastik, gitu ya. Tapi klaim ini tuh jadi bermasalah karena perusahaan yang sama itu diduga melakukan eksploitasi sumber mata air yang besar-besaran, ya, sehingga menyebabkan apa namanya daerah di sekitar pabriknya itu kekurangan air bersih. Menurut saya sih ya memang ini contoh
klasik ya untuk kegagalan leadership di mana pencitraan hijau dalam komunikasi publik itu tidak dibarengi dengan transformasi nyata pada praktek operasionalnya seperti itu. Untuk sisi lainnya mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan Pak Eko. Menurut saya ini kita bicara masalah digitalisasi dalam Green HRM ya. Seperti nanti ada di situ ada e-recruitment, e-training, hingga sistem monitoring jejak karbon yang berbasis data. Ini untuk generasi Z dan Alpha yang mereka tumbuh besar bersama teknologi, ini justru akan membuka peluang kerja baru. Kemudian digitalisasi ini akan memunculkan peran-peran baru yang bahkan puluhan tahun lalu belum ada, seperti sustainability data analysis, green digital marketer, ESG reporting spesialis, dan juga green HR tax konsultan. Generasi Z dan Alpha, mereka memiliki keunggulan secara alami, natural, jadi mereka memang dalam kompetensi digital ini. Sehingga perusahaan yang mengintegrasikan green HRM dengan digitalisasi ini akan menciptakan jalur karir yang sesuai dengan nilai yang dipegang generasi ini, yaitu bekerja di perusahaan yang memiliki tujuan atau purpose lingkungan yang jelas. Namun demikian ada beberapa tantangan, yaitu perusahaan juga harus perlu melakukan rescaling terhadap karyawan generasi sebelumnya agar tidak tertinggal secara digital. Sementara generasi muda juga perlu dibekali pemahaman secara substansi dan regulasi lingkungan, biar tidak hanya sekedar mahir menggunakan perangkat teknologi saja. Saya setuju Pak Tambah, Eko, saya setuju Pak Eko dan juga Bu Cindy. Tapi selain itu kita juga harus menyiapkan talenta kunci sebenarnya agar suksesi perusahaan bisnis keluarga itu berjalan dengan berkelanjutan. Kalau menurut saya kuncinya adalah yang pertama pendidikan yang selaras dengan bisnis inti perusahaan. Lalu yang kedua memberikan pengalaman langsung nih di lapangan operasional bagi generasi penerus. Jadi bukan hanya langsung menempatkan mereka di posisi puncak, tapi mereka memang harus belajar juga berpengalaman. Lalu yang ketiga membangun struktur kepemimpinan yang jelas dengan satu pemimpin utama yang disepakati sehingga arahannya jelas gitu loh karena hanya dari satu pemimpin. Lalu yang keempat menerapkan tata kelola keluarga secara formal, memisahkan urusan keluarga dengan urusan bisnis ya karena ini kan urusan bisnis ya seharusnya tidak tergabung dengan urusan keluarga. Lalu adanya keterbukaan terhadap profesionalisasi istilahnya perlu adanya orang atau melibatkan talenta dari non keluarga sehingga bisnis ini lebih transparansi dan lebih profesional. Itu kalau menurut saya sih Bapak Ibu. Oke, oke. Mungkin bisa disebutkan contoh yang gagal apa tuh, Bu? Ya, ya mungkin yang gagal tuh seperti perusahaan Bakri Group ya, gitu ya, Oh iya. Bakri Group gitu ya, karena kita nilai selama ini dari data-data yang kelihatan gitu kan, bahwa mereka memang termasuk bisnis keluarga yang memang sering gagal gitu. Sementara kalau untuk yang berhasil mungkin saya bisa ini ke Jarum, grup Jarum, karena di Oh, situ betul dari sekali. generasi ke generasi grup Jarum ini semakin berkembang, mereka semakin berkelanjutan dengan performa yang semakin baik. Jadi dari generasi pertama dan kedua itu memang mengembangkan, lalu di generasi ketiga mereka mengglobalisasikan. Sebenarnya itu bisa jadi contoh sih buat kita ke depannya. oke. Ya Oke, teman-teman. sepakat. Oke, Bapak Ibu, Terima kasih. terima Keren. kasih. Rangkuman ini keren banget. Mungkin itu aja ya, Bapak Ya, Ibu ya. siap. Makasih Terima kasih semuanya. semuanya. Ya, Assalamualaikum.